Lebih baik semakin fisika. Rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Rabb kalian adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untuk kalian agar kalian bisa mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Dia adalah Maha Penyayang terhadap kalian semua. Rabb kalian penentu hukum-hukum fluida, statik maupun dinamik di lautan. Fluida adalah zat alir. Kita sebelumnya mengenal ada zat padat, cair, dan gas. Zat padat sendiri terbagi menjadi elastis, plastis maupun benda tegar. Nah, dikaitkan dengan gaya, dia mengalami translasi, rotasi. Kalau yang elastis, dia mengalami deformasi, perubahan bentuk. Nah, untuk fluida ini deformasinya terus menerus dan tak pernah kembali ke wujud semula. Itulah yang disebut zat alir. Nah, dalam zat alir ini kita sulit berhadapan dengan massa fluida. Kita lebih mudah berhadapan dengan volumenya. Oleh karena itu kita membutuhkan besaran yang namanya massa jenis. Massa jenis adalah massa dari fluida dibagi dengan massa fluida dibagi dengan volumenya, ya, sehingga massa benda dapat dicari dengan mengalihkan massa jenis dengan volumenya. Nah, massa jenis dari berbagai macam fluida sudah dihitung. Untuk air 1000 kg per meter kubik atau dalam satuan yang kecil 1 gram per cm kubik. Untuk es, ya, terlihat di sini lebih ringan. Oleh karena itu es terapung di dalam air 920 kg per meter kubik atau 0,92 gram per cm kubik. Di dalam fluida itu seperti seorang anak yang bertumpuk-tumpuk, tentu anak yang di bawah akan mengalami tekanan, ya, karena menahan berat anak-anak yang lain yang di atasnya. Sama dengan air atau fluida demikian. Nah, di sini misalkan ada kolom air yang luasnya A, tingginya dari permukaan H, dia bisa seimbang karena dia mendapatkan tekanan. Nah, yang disebut dengan tekanan hidrostatik itu. Bagaimana atau berapa besarnya? Kita runut saja. Berat benda M kali G. Untuk fluida M dicari dengan menyalikan massa jenis dengan gravitasi buminya. Sementara kita belum tahu bagaimana tekanan hidrostatik PhD ini. Tapi tekanan kalau dikalikan dengan luas permukaan yang dia tekan akan menghasilkan gaya. Gayanya ke atas menahan dari volume benda tadi atau kolom benda tadi. Nah, karena W ini harus sama dengan F, berarti kolom kanan ini harus sama dengan kolom kanan yang bawah. Rho VG harus sama dengan PhD kali A. Nah, sekarang volume benda tadi yang dalam kolom ini adalah H dikalikan A. Kalau kita gantikan ke dalamnya, maka A-nya, H-nya ini, ya, A-nya bisa kita coret. Maka kita dapatkan bahwa tekanan hidrostatik ternyata massa jenis fluida kali gravitasi bumi kali kedalamannya saja. Kemana arah tekanan ini? Setelah dilakukan pengujian ternyata tekanan ini segala arah. Di sepanjang titik di dalam fluida ini tekanannya ke segala arah, kecuali ketika di dinding, mengenai dinding, baik dinding bawah maupun dinding di dalam ini, tekanannya tegak lurus dinding. Apakah tekanan hidrostatik ini terpengaruh oleh bentuk? Ternyata tidak. Inilah yang disebut dengan hukum utama hidrostatika, buat tekanan hidrostatika hanya bergantung kepada kedalamannya saja. Karena fluida itu sebetulnya berada di atmosfer bumi, maka tekanan fluida yang sesungguhnya itu adalah jumlah dari tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan fluida itu sendiri. Bagaimana
fluida yang dalam ruang tertutup, terus kita tekan, ternyata tekanannya diteruskan segala arah ya, sehingga ada satu keajaiban di sini, gaya yang kecil dapat mengangkat benda yang berat. Nah, kenapa? Karena tekanannya sama, dan tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan. Kalau luas permukaannya kecil, tekanannya sama, maka ini menjadi besar. Nah, inilah keajaiban Pascal yang kemudian dijadikan rem hidrolik untuk mobil ataupun kendaraan-kendaraan yang lain ya. Tekanan yang kepada fluida dalam ruang tertutup diteruskan ke segala dengan besar yang sama. Bagaimana benda yang masuk ke dalam fluida mengalami apa dia? Benda yang masuk ke dalam fluida, dia akan mendesak fluida itu. Berapa besar volume yang didesak? Ternyata sama dengan volume benda yang tercelup. Semakin banyak volume benda tercelup, semakin banyak fluida yang terdesak. Archimedes mengatakan sebuah prinsip bahwa benda yang ada masuk ke dalam fluida mengalami gaya apung. Nah, besarnya gaya apung ini sama dengan berat volume fluida yang terdesak yang tumpah ini tadi, sehingga dapat dituliskan gaya apung sama dengan massa jenis fluida kali gravitasi kalikan volume fluida yang terdesak saja. Nah, karena volume fluida yang terdesak ini susah menghitungnya, kalau di lautan, di sungai, di mana-mana, kita menggunakan bahwa volume fluida yang terdesak itu sama dengan volume benda yang tercelup, sehingga rumus yang kanan ini lebih operasional ya, lebih bisa digunakan untuk menghitung gaya Archimedes. Berikutnya ada yang namanya berat semu. Benda di udara diukur beratnya, ketika dicelupkan dalam fluida beratnya berkurang. Nah, berat dalam fluida ini adalah berat di udara dikurangi gaya Archimedes yang mendesak dia. Gaya Archimedes ini juga yang mempengaruhi atau memberikan syarat kenapa benda itu bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Kalau massa jenisnya lebih kecil, benda akan terapung baik sebagian maupun seluruhnya. Kalau sama persis, dia akan melayang. Kalau lebih berat, dia akan tenggelam. Kekentalan viskositas atau kekentalan, ini ada bola yang dimasukkan ke dalam madu, minyak, dan ke dalam air. Ternyata dia terhambat. Nah, gaya hambat atau gaya gesek fluida karena kekentalannya disebut gaya Stokes, besarnya mengikuti perumusan 6pi nu, ini bacanya nu kalikan R kalikan V. R ini jari-jari bolanya, V kecepatan dia ketika turun. Nah, semakin cepat semakin besar F-nya. 6pi nu R ini tetap, tapi yang berubah adalah kecepatannya. Nah, karena benda yang ada di dalam air ini mengalami 3 gaya, yaitu berat ke bawah, gaya Archimedes ke atas, dan gaya Stokes tadi, sementara gaya Stokes-nya ini terus membesar bersama dengan kecepatannya, maka pada suatu saat berat benda ini sama dengan jumlah dari gaya Archimedes dan Stokes-nya ini. Kalau sudah sama berarti gayanya 0. Kalau gayanya 0, benda mengalami GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kecepatan yang tidak lagi berubah itu disebut kecepatan terminal. Berapa besarnya kita bisa turunkan ya. Kemudian ruas yang ini bisa dipindah ke kiri menjadi negatif. Selanjutnya 6pi nu R ini bisa kita pindah untuk membagi sehingga kita dapatkan kecepatan terminalnya ini. Karena volume benda ini kita anggap bola, yaitu 4/3pi R pangkat 3, maka persamaan terakhirnya menjadi lebih sederhana ya. Tapi agak rumit juga, harus dihafalkan ya. Berikutnya tegangan permukaan. Ini ada laba-laba yang kakinya nggak basah karena ada permukaan seperti di atas sarung saja, dia permukaannya punya nggak bisa langsung tembus ya. Gaya di berat benda dibagi panjangnya, yang itu namanya tegangan permukaan. Kapilaritas atau viskositas, ketika lebih mengecil ini diameter atau jari-jari pipa, benda cenderung bertambah tingginya. Nah,
ini diameter atau jari-jari pipa R, maka dia memiliki tinggi H naik ya. Persamaannya dalam persamaan ini Y ini adalah H itu sendiri ya. Dihafalkan 2 gamma cos theta dibagi rho GR, di mana gamma ini Y ini naik turunnya atau H di sini ya. Tegangan permukaan gamma itu yang dihitung tadi dengan persamaan. Kemudian sudut kontaknya ini, kemiringannya sudut kontaknya ini. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.